Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang problem pembacaan tasawuf oleh kelompok filsafat perennial. Sebelumnya saya akan membahas tentang filsafat perennial. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari kata Yunani, yakni philo dan sophia, yang berarti cinta atau kebijaksanaan. Kata ini sering disinonimkan dengan kata dalam bahasa Arab yakni al-hikmah, yang maknanya benar dalam perkataan dan perbuatan, serta sama apapun yang menjaga diri dari kebodohan. Sedangkan perennial, sebagaimana yang disebutkan dalam kamus Oxford, memiliki dua makna. Yang pertama yakni constantly, covering, dan lasting for a long time, yang singkatnya bisa diartikan dengan kekekalan atau kekekalan dan keabadian. Dalam kata ini, kaum perennialis sering kali mengambil sinonim kata dari bahasa Arab yakni al-khalidah, yang berartikan kekal. Kemudian filsafat perennialis sendiri yakni merupakan doktrin metafisik yang meyakini sebuah wujud ketuhanan yang substansial yang ada dalam dunia kehidupan. Kemudian ia menyatakan bahwa ia adalah jalan pengetahuan untuk mengetahui semua wujud yang tetap dan yang transenden. Pandangan ini diyakini dapat ditemukan di semua tradisi keagamaan, dari yang paling primitif hingga yang tingkat keyakinannya lebih tinggi. Kemudian mukaddimah. Filsafat perennial atau yang sering disebut dengan filosofia perennis telah berkembang menjadi sebuah perspektif dalam studi keagamaan dalam rangka mencari titik temu agama-agama dalam wilayah teologis dan sosiologis. Sebagaimana yang diyakini oleh para penggiatnya, bahwa semua jalan keagamaan akan mencapai pada satu tujuan yang sama, yakni Tuhan. Akan tetapi ketika kaum perennialis menelusuri berbagai macam teologi, maka ditemukan di dalamnya banyak sekali pertentangan antara keyakinan. Sehingga mereka melakukan usaha-usaha dalam rangka menyatukan semua kebenaran dengan mempertemukan tiap-tiap keyakinan. Terhadap Islam, kaum perennialis mengambil representasi dari kaum sufisme. Karena menurut mereka dimungkinkannya titik temu antara agama-agama di antara para sufi yang sering dijadikan rujukan yang pertama yakni Muhyiddin ad-Din Ibnu Arabi atau yang sering kita dengar dengan panggilan Ibnu Arabi. Kemudian yang kedua ada Jalal ad-Din al-Rumi atau yang sering kita panggil atau yang sering kita dengar dengan Jalaluddin Rumi. Dan Abdul Al-Karim Al-Jilwi atau yang sering kita sebut dengan Al-Jilli, yang menurut mereka bahwa tokoh-tokoh ini telah lama berbicara tentang adanya titik temu dari kebenaran esoterik dalam agama-agama. Pandangan titik temu agama-agama pada dasarnya sudah sangat problematik ketika dilihat dari sudut pandang tiap-tiap agama. Yang kita bahas pertama yakni tentang tokoh Muhyiddin ad-Din Ibnu Arabi. Ini merupakan salah satu tokoh sufisme. Di dalam filsafat perennial, Ibnu Arabi adalah salah satu tokoh yang banyak dibicarakan dan diambil argumentasinya. Fridtjof Schone dan Syed Hussein Nasr sering menyebut nama Ibnu Arabi dalam karyanya yang mengambil keuntungan dari pembacaannya serta menjustifikasi kebenaran konsep tentang titik temu agama-agama. Selain F. Schone dan S. Nasr, tokoh lainnya yaitu William Dick juga banyak berbicara tentang Ibnu Arabi. Dan jika dilihat karyanya akan nampak bahwa ia salah satu di antara penggiat perennialis yang paling sering menulis tentang Ibnu Arabi. Karya-karya tentang Ibnu Arabi antara lain yakni analisis teks, distorsi, pemahaman teks Ibnu Arabi. Para tokoh perennialis kebanyakan mengambil dari karangan Ibnu Arabi yakni tentang keagamaan. Kemudian di sini kita akan membahas tentang Jalaluddin Al-Rumi. Bisa dilanjut? Lanjut. Pemahaman Syed Hussein Nasr terhadap teks Maulana Jalaluddin Al-Rumi. Setelah Ibnu Arabi, kemudian kita masuk pada teks Maulana Jalaluddin Al-Rumi. Dalam studinya mengenai Al-Rumi, Prof. W.C. Siddiq tidak melakukan penyimpangan makna pada teks
dalam permasalahan diversitas agama-agama seperti pada Ibnu Arabi tadi. Sebagaimana yang ia lakukan kepada Ibnu Arabi. Hal ini jelas terlihat dari studinya yang hanya fokus pada pemikiran Al-Rumi dan hanya menjelaskan teks-teks yang ada dalam buku-bukunya. Dalam The Sufi Parts of Love dan The Sufi Doctrine of Rumi, ia mengumpulkan teks-teks karangan Al-Rumi berdasarkan judul, lalu menjelaskan teks-teks tersebut, lalu mengkajinya secara teoritis, tanpa menyentuh masalah kebenaran agama-agama, sebagaimana yang ia lakukan terhadap Ibnu Arabi. Bahkan ia menjelaskan bahwa Al-Rumi mengakui kebenaran semua nabi-nabi, tapi nabi yang utama baginya adalah Nabi Muhammad. Sehingga studi sidik terhadap Al-Rumi tidak banyak mengandung muatan ideologis, walaupun dalam penjelasannya ia tidak melepaskan diri sebagai penganut perennialisme. Selain Wisis Sidik, yakni ada Esa Nasr yang mengidentifikasi bahwa Al-Rumi sebagai salah satu pelopor dari teori Transcendent Unity of Religion. Untuk membenarkan teori di atas, Esa Nasr mengutip pernyataan Al-Rumi lalu mengaitkannya dengan doktrin pluralisme agama. Lanjut. Lanjut. Masih lanjut. Terus. Nah, dan yang terakhir yakni kita masuk kepada Abdul Al-Karim Al-Jindi dalam memandang agama selain Islam. Ia pernah sekali disebutkan di dalam karya yang ditulis oleh Esa Nasr dalam Living Sufisme yang menyebut bahwa Al-Jilli dalam kajian kitab Imam Al-Kamil fil Ma'rifah Al-Awahir wal Awail tentang agama-agama selain Islam. Dalam kajian Al-Jilli, menurut Esa Nasr mengakui kebenaran di dalam agama Hindu. Esa Nasr ingin menyebutkan bahwa di dalam agama Hindu merupakan din Hanif, dan hal ini Islam mengakui kebenaran agama Hindu. Berdasarkan teks inilah, lalu Nasr mengeneralisir terhadap semua sufi bahwa ketika mereka mengkaji tentang Hindu dan Kristen, maka mereka menyelami metafisikanya serta mencari unsur-unsur ketauhidan dan kebenaran di dalamnya. Maka di sinilah Esa Nasr ingin mencari pembenaran bahwa kaum sufi pun mengakui kebenaran agama lainnya. Kesimpulan dari paparan di atas yakni bahwa ada dua jenis model pendistorsian teks tasawuf ketika dinukil ke dalam karya-karya mereka. Yang pertama yakni distorsi secara tekstual, di mana di sini sang pengkaji dari kalangan perennialis biasanya menggunting teks menjadi setengah atau melakukan penyusupan kata yang seharusnya tidak ada. Kemudian yang kedua yakni distorsi secara konseptual, yaitu merubah makna yang ada atau lainnya mengambil bagian dari teks yang maknanya bisa ditarik suka hati tanpa menjelaskan teks itu secara keseluruhan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.